Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sedulurku dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke dulur, pada kesempatan kali ini ya kita akan berbagi tip. Mungkin ini akan jadi pro dan kontra lagi ya. Jadi wajar kalau ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi kita akan jelaskan di sini sedulur. Dalam kita membuat POC, dalam proses fermentasi tentu tidak luput dari bahan-bahannya juga ya. Baik caranya dengan diiris-iris seperti ini, ataupun yang di fermentasi langsung, seperti contohnya kunyit seperti ini, ataupun bahan-bahan organik yang lain. Tentu sedulur tani akan berpikir ya, dari proses sebuah fermentasi, dari bahan-bahan yang nanti kita akan gunakan, kalau kita masukkan seperti ini, tentu proses fermentasinya akan lama. Dan kalau diiris-iris, nanti juga akan beda lagi. Sedangkan nanti kalau di blender lagi, pasti proses pengenziman juga akan beda lagi. Jadi di sini dulur, mari kita berpikir merdeka. Nggak perlu gontok-gontokan. Yang penting kita buat, kita cermati dari sebuah amunisi yang kita buat, baik itu pupuk organik cair. Contohnya kemarin ya, saat kita membuat booster buah ya, tentu sedulur-sedulur akan paham kalau bahan-bahannya utuh kita masukkan ke dalam wadah, tentu proses pengenziman sangat lama. Apalagi waktu itu kita gunakan juga kunyit, kakao, terus nanas, ada lagi pepaya, ada lagi pisang. Kalau kita masukkan utuh tentu akan prosesnya lama dulur. Jadi di sini perlu kita benahi sudut pandang kita agar tidak lagi gontok-gontokan. Mana yang ingin proses cepat, silahkan dipakai cara-cara yang sudah kita ajarkan. Dengan di blender, itu berlaku pula untuk pembuatan bioenzim ya, ataupun Sinclair enzim. Jadi untuk dulur-dulur petani, silahkan buktikan sendiri. Mungkin untuk ekoenzim ya, untuk ekoenzim karena mereka dari limbah yang sudah berupa kulit, yang sudah berupa iris-irisan tipis, jadi untuk pengenziman juga mudah ya. Tapi coba kalau mereka utuh-utuh ya, tanpa diiris seperti ini, tanpa di blender nantinya, pasti akan sangat lama. Jadi Berandal Kebun di sini akan membuka wawasan sedulur-sedulur tani. Bagaimana dari sebuah proses, beda-beda proses nanti akan mempengaruhi dari cepatnya suatu pengenziman, lamanya suatu pengenziman, dan mereka juga mungkin akan bertanya-tanya ya, mengapa harus menggunakan pisau yang stainless, mengapa harus menggunakan pisau yang pakai besi. Mungkin mereka punya alasan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau berbahan stainless kita kan aman.
Jadi kita tetap gunakan pisau ya. Tidak mungkin kita akan menggunakan kayu, mengiris-ngiris seperti ini pakai kayu ya. Bukankah itu sudah repot lagi? Jadi untuk dulur-dulur tani ini berandal kebun, ayo berpikir merdeka bersama berandal kebun. Pokoknya terabas, sikat saja. Beda proses nggak apa-apa. Yang penting kan pada akhirnya suatu hasil akan menentukan. Proses dan cepatnya, karena suatu proses akan menentukan, ya lur, dari sebuah amunisi yang kita buat. Nah, di sini berandal kebun membuat pupuk organik lagi, yang tentu bahan-bahannya juga kita dapatkan gratis ya, karena di kebun berandal kebun sendiri ada. Nah, pertama tadi ada kunyit ya saudaraku, karena kunyit juga mengandung fosfat, juga mengandung kalium, juga mengandung anti jamur, juga mengandung antibakteri. Jadi bisa menekan bakteri-bakteri jahat yang nanti akan merugikan tanaman kita. Dan kita juga berikan jahe ya. Kita berikan jahe nanti untuk persiapan masa musim penghujan, itu akan memberikan hangat pada tanaman. Jadi juga akan membantu akan tanaman mempunyai imun yang kuat. Nah, di sini kita juga sediakan ya buah kako yang tinggi akan vitamin-vitamin juga. Nanti dulur-dulur jika ingin bertanya, silakan saja tinggalkan di kolom komentar. Nah, tadi kita juga sertakan cengkeh, karena cengkeh juga baik untuk kesehatan. Jadi apa salahnya jika kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair ya. Karena alhamdulillah semua bahan juga melimpah di tempat berandal kebun ya sedulur. Jadi kita manfaatkan. Di sini kita akan menggunakan bahan-bahan ini untuk membuat pupuk organik cair, yang tentunya sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Nah, proses selanjutnya dulur kita akan blender ya, agar nanti proses pengenziman itu lebih cepat. Sepakat nggak dulur dengan pendapat saya? Kalau kita fermentasi kunyit seperti ini utuh, diiris dengan di blender, cepetan mana? Tentu cepat yang di blender ya. Nah, di sini marilah kita saling mengisi, saling berbagi, membuka wawasan kita agar ke depan dunia pertanian itu semakin maju. Nggak hanya diisi orang gontok-gontokan tok. Bisa dipahami ya sedulur-sedulurku semua. Jadi dalam kita membuat baik itu pupuk organik cair, ekoenzim, bioenzim, ataupun enzim Sankler, dari proses yang berbeda tentu akan mempengaruhi lama tidaknya dari proses pengenziman tersebut. Nah, kalau nggak percaya, coba sedulur tani itu buat ekoenzim atau bioenzim atau Sankler enzim dengan bahan-bahan yang utuh, yang diiris-iris, dan nanti yang di blend. Pasti akan beda, pasti akan jauh lebih lama jika bahan organiknya itu utuh-utuh, dan akan lebih cepat apabila kita blender. Jadi ayo
untuk sedulur-sedulure Brandal Kebun, mari berpikir merdeka. Bebaskan kreasimu. Nah, di sini saya akan membuat pupuk organik cair ya, sedulur. Apakah tidak menggunakan starter, Bang? Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan starter. Nah, kita edukasi lagi nih. Di dalam bahan-bahan organik seperti ini, baik itu rimpang, baik itu buah, itu sudah ada mikroorganisme lokal. Jadi, nanti dia juga akan bekerja memfermentasi bahan-bahan di sini. Apalagi nanti kita juga berikan sumber makanan dia ya, seperti glukosa, baik dari gula merah dan dari air kelapa tadi yang juga mengandung glukosa. Jadi untuk dulur-dulur tani, saatnya berpikir merdeka. Jangan hanya terpaku pada sebuah modul, karena dengan kita berfokus pada sebuah modul, itu akan membatasi kreativitas kita. Oke, salam sengkler. Pokoknya bersama Brandal Kebun, terabas. Yang penting hasil akhir akan menentukan. Baik tidaknya tanaman tentu akan menjawab. Oke dulur, kita akan lanjutkan iris-iris ini dulu. Nanti kita akan blend. Oke sedulurku, saatnya kita akan blend ya. Bahan-bahan tadi ada kunyit. Ini kita ngeblendnya pakai air kelapa. Ada biji kakao, ada jahe, ada yang namanya cengkeh. Tentu manfaatnya sangat besar nanti untuk tanaman. Tenang dulur, di sini tempat Brandal Kebun, bahan-bahannya diperoleh dengan gratis ya. Mungkin kalau yang beli cuma gula merah ini ya. Tapi kalau kita mau nyadap sendiri sebenarnya bisa gratis sedulur. Karena kita terbatas waktu, jadi kita hanya beli seperti ini, gula merahnya saja ya. Oke, kita blend. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya sedulurku, hasilnya wis mantap ini. Coba kita incip ya. Kita incip itu rasanya bagaimana loh. Saya penasaran ini. Ini belum dikasih gula dulur. Coba kita incip sedikit rasanya seperti apa. Apakah ada pedes-pedesnya dari jahe, dari cengkeh. Rasanya pedes, terus rasa kunyitnya, tapi jahenya rasanya agak dominan ini dulur. Rasanya anget di badan, jadi juga bisa buat obat juga sebenarnya, karena manfaatnya itu beda-beda. Kalau kita rebus ya kan, kita rebus bersama gula merah, tentu nanti akan menjadi minuman kesehatan ya, karena kakao juga itu juga sehat untuk jantung ya. Jadi kalau kita rebus nanti akan baik untuk kesehatan, karena kita mau aplikasi buat tanaman, jadi kita akan fermentasi saja. Oke dulur, kita sambari cemplungkan. Nah apa itu cemplungkan, kita masukkan gulanya nanti biar cepat. Oke, seperti ini dulur. Nah, setelah dikasih gula pasti rasanya agak manis. Kita coba. Rasa ada manis,
ada pedes, ada semriwing dari ini, dari cengkehnya ya. Inilah dulur, bersama Brandal Kebun berpikir merdeka. Pokoknya losdol. Oke, kita masukkan dulur, masukkan ke dalam wadah ya. Inilah minuman kesehatan buat tanaman. Kita lanjut lagi untuk blender-blendernya sampai bahan organiknya ini habis ya dulur. Kita campur lagi air kelapanya. Tenang, tempat Brandal Kebun air kelapa juga gratis, tis-tis, tinggal petik sendiri. Enak dulur. Kita campurkan saja gula merahnya. Wes beres. Mantep loh dulur. Kalau bersama Brandal Kebun pokoknya banyakin praktek, biarkan hasil nanti yang menjawab. Blenderan terakhir kita akan selesaikan. Kita tambahkan sekitar 1 liter lagi ya. Sisakan ruang agar nanti tidak meleduk saat kita fermentasi. Oke lor. Nah, oke lor. Alhamdulillah finish. Wih, ini kuning banget ini lor. Blekutuk, blekutuk. Seger. Kita icip lagi seger nih lor. Ada kunyitnya. Seger. Tenang lur, steril lur. Tadi ada banyu kambilnya. Oke, pas banget ini lor. Tambahin dikit juga nggak apa-apa ya. Tambahin banyu kambilnya lagi, banyu klopone dikit aja. Oke, cukup. Oke dulur, itu tadi ya video yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita berpikir bebas, mari kita berpikir merdeka. Alam sudah memberikan contoh-contoh yang nyata kepada kita. Jadi bagaimana tinggal kita menyikapi. Bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.